Masih diangkat The Potters podcast terkece seplanet bumi. Kan lagi. Masa nonton itu gak sih? Nonton podcast kalian gak sih? Belum, kayaknya bakalan nonton habis ini ya. Karena terkece sebumi. Yo, podcast terkece seplanet bumi nih Moza. Geng, hari ini kita dengan Moza. Wah, ini penyanyi berbakat ya. Amin. Moza sekarang itu sempat di label ya. Iya. Sempat di label ya. Sempat di label. Kebetulan ada kontrak single sama Trinity Optima gitu. Itu lagunya lagu baru atau lagu recycle? Lagunya lagu baru. Lagu baru. Kemarin rilis di tahun 2020. Maret 2020. Terus gila Maret rilis, April pandemi itu. Iya, pas banget tuh. Nah, iya benar. Terus judul lagunya apa itu? Judul lagunya Pengganti Cinta Sejati. Pengganti Cinta Sejati itu yang Moza yang tulis? Bukan, kebetulan yang tulis Kak Tintin. Salah satu songwriter baru juga di sini. Dan kebetulan dia sekarang sudah pegang beberapa artis sih kayak Mahalini Idol dan lain-lain gitu. Nah, sempat di itu juga ya, juara Jux ya, di Jux ya? Ya Jux apa itu. Spotify itu? Jux, kebetulan. Juara 1 ya di situ ya? Juara 1, alhamdulillah. Nah itu Kak Angga tuh baru main di beberapa minggu sebelum pengumuman lomba Jux itu. Kak Angga tuh lagi bolak-balik kantor Jux itu, The Potters lagi ada urusan sama Jux waktu itu kan. Oke. Kita lagi ada meeting di situ. Ini gak lama dari situ pulang dengar kabar Moza. Itu yang Bang kata mereka kan, itu yang juara satunya anak Lampung tuh. Oh ya siapa? Moza. Oh iya Moza. Keren juga. Bahkan Jux ya, banyak ya pesertanya waktu itu ya? Peserta 20 ribuan yang masuk. Iya. Waktu itu karena sistemnya pertama pakai rekaman dulu, rekaman suara, abis itu rekaman suara sama video. Tapi pakai aplikasi Jux. Pakai aplikasi Jux. Terus dipilih jadi 12 orang, karantina 2 minggu, sama dimentorin sama beberapa artis. Setelah itu baru pengumuman pemenang. Dapat siapa dulu mentornya? Tantri Kotak. Tantri ya. Dapat Kak Tantri. Iya banyak itu mentor-mentor penyanyi bagus kan di Indonesia ini. Iya. Terus apa yang didapat setelah banyaknya jadi juara kompetisi itu apa gitu? Pertama sih pengalaman ya Kak Angga. Karena kan pengalaman tuh gak bisa dibeli ya. Pengalaman terus juga banyak ilmu juga dari mentor-mentor, dari artis, dari teman-teman penyanyi yang lain yang ada di seluruh Indonesia pastinya kan Kak. Terus dari gitu ya intinya sih pengalaman dan ilmu sih Kak yang paling berkesan itu. Iya soalnya kan yang paling penting itu di situ tuh mau belajar terus. Jadi kayak gak ada pengalaman sekali nih. Moza dulu pernah ikut lomba. Itu gue yang jadi juri. Dan pada saat lomba itu dia gak juara ya kan. Iya. Terus apa yang Moza rasain waktu itu? Gak apa-apa sih kalau aku sih gini ya Kak. Setiap ikut perlombaan itu intinya mengevaluasi diri sendiri. Kalau misalkan kita gak menang, berarti kita harus ada evaluasi diri sendiri dong. Gak boleh merasa gue paling hebat, gue paling jago, itu gak boleh gitu. Karena kalau kita ngerasa gitu jatuhnya sombong nanti ya. Gak boleh gitu deh. Apalagi kalau udah menang, ya belum menang aja udah besar kepala ya kan. Gimana kalau udah menang coba? Bener. Sebesar apa kepalanya itu nanti? Karena banyak juga pemenang belum tentu disukain orang banyak kan. Iya. Nah gitu. Jadi pemenang bukan segalanya sih. Jadi kalau penilaian dalam kompetisi itu Moza, yang harus dipahamin. Yang pertama juri itu menilai dengan skor gitu kan. Kita tuh dengan penilaian yang betul-betul udah ditulis kolom-kolom kriteria kan. Artinya kan kita punya kolom apa aja sih yang harus kita nilai di situ. Kita berikan skor di situ kan. Lalu kita jumlahkan hingga dapat gitu loh. Kalau kita nilainya pakai perasaan berdasarkan apa, subjektif lah artinya gitu ya. Iya benar. Agak susah juga. Kenapa kalau bicara subjektif itu kita gak bicara. Nah ini poin kedua. Subjektivitas dihindari kenapa? Karena kita tahu nih Moza penyanyi bagus gitu. Nah pada saat kompetisi hari ini kemarin gitu. Benar banget. Iya kan. Itu benar. Ketika berkompetisi hari ini Moza serak.
Iya kan? Iya. Kita tahu Moza bagus nih, tapi pada saat kompetisi Anda kenapa gitu kan? Nah sementara yang lain kan diuntungkan kan? Iya, diuntungkan dong peserta yang lain kan, ternyata dia lebih prima, lebih yang bagus-bagus, padahal mungkin kemampuan bernyanyi di bawah Moza nih. Tapi karena faktor itu jadi Moza turun grade kan, jadi turun skor kan, dia jadi skornya jadi naik gitu. Nah itu yang Kakak bilang, kalau kompetisi itu memang harus pakai strategi gitu. Benar. Mental harus diuji. Nah yang terakhir tuh itu. Mental Moza. Jadi mentalnya memang harus mental juara. Mental juara yang benar kata Moza tadi. Mental juara itu mental orang yang mau belajar. Iya. Mau belajar, mengevaluasi, mau nerima. Kalah menang itu biasa gitu. Terus kalau hari ini menang harus menang, besok harus menang ya enggak juga gitu. Juara dunia sepak bola itu negaranya Brazil kan. Tahu ya, iya, Brazil tahu. ya. Tapi Brazil gak selalu jadi juara dunia iya, kan. Iya benar. Pialanya diambil Prancis, diambil Italia kan. Iya. Kan kayak gitu ya, artinya gak selalu ya. Gak selalu. Jawara dunia itu dalam sebuah kompetisi artinya gak selalu begitu gitu. Ya belum tentu aja, mungkin ada pemain cedera ya kan, dia grup gitu kan. Ya kayak sama aja kayak saya penyanyi dalam kompetisi yang lain kan. Jadi betul-betul kualitasnya harus terus dijaga. Jadi kalau dengerin komentar juri itu didengerin bener gitu. Apalagi mentoring ya. Juri merangkap jadi mentoring jadinya gitu kan. Emang harus betul-betul disimak. Apa sih yang kita kurangnya. Gitu. Oh ternyata misalkan juri komentarnya, oh hati-hati nada rendah kamu tuh biasanya setiap di low tone ya, notnya itu goyang gitu kan. Nah itu kamu harus latihan tuh gitu. Pas nada tinggi, waktu pas mau jumping ke tinggi, fales gitu, gak nyampe tune-nya gitu kan. Wah habis kamu kalau kayak gitu. Nah itu latihan. Nah kayak gitulah Moza ya kan. Pada saat kompetisi itu kan kita kan suka gak berasa tuh yang gitu-gitu tuh. Karena kan orang yang dengar ya Kak. Iya. Apalagi dinilai. Nah beda artinya bernyanyi pada saat tidak berkompetisi sama bernyanyi di kompetisi itu beda. Beda, under pressure ya. Iya dong. Tekanan batin lah yang pertama. Yang kedua, karena juri itu menilai itu bukan bagusnya Moza. Iya. Juri itu duduk di sana itu nyari kesalahan sebenarnya. Benar-benar. Ya kan? Salahnya banyak yang mana gitu. Iya kan. Kualifikasi makanya semakin sedikit yang salah, maka semakin tinggi skornya gitu. Iya, benar. Ya kan juri-juri qualified, karena cuman yang qualified yang bisa ngelihat yang mana yang salah gitu. Benar. Ya, kita disimak tuh, kalau kita udah tahu tuh ini penyanyi bagus semua lah gitu. Berarti kita duduk sini bukan nyari yang bagus, cari dia nih salahnya di mana gitu. Dari tone awal tuh nota dasar, catatannya udah banyak gitu. Semakin gak ada catatan ya semakin bagus gitu. Oh ini tone, oke, songnya bagus, refnya pas jumping bagus, bridge ke koda terakhir ya kan. Wih bagus semua ya udah aman gitu. Paling komentarnya udah, kamu harus belajar lebih bagus lagi, hari ini penampilannya bagus kan gitu kan. Jangan besar kepala ya kan, karena masih ada Gala Show 12, Gala Show lagi ya kan. Apakah kamu akan eliminasi di show ke-13 kita gak tahu ya kan. Ya kan gitu kan. Iya benar itu Kak. Nah ya dulu nyanyi siapa yang ngajarin? Papi. Oh iya, Om Jendol. Ya ngajarin Papi dulu. Iya, bapaknya Moza ini salah satu seniman musik senior di Lampung ya. Om Jendol namanya. Ada satu lagi adiknya penyanyi juga, Pako namanya kan. Iya, Pako. Jadi dia diajarin nyanyi sama bokap. Iya, diajarin nyanyi sama bokap. Dari umur berapa sih? Kalau hobi awalnya sih gini sih Kak, mungkin karena ada faktor turunan juga ya. Keluarga mami sama papi kan keluarga seni. Jadinya kita juga jadi suka seni dan tante, om, papi, mami itu pada support kita yang suka pengen, emang passionnya di bidang seni disupport abis-abisan gitu. Tapi ngerasa berpassion sebagai penyanyi itu dari kapan momennya? Pasti pertama-tama belajar kan sebenarnya suka-sukaan aja kan. Begitu ngerasain hobi. This is my passion itu kapan momennya? SMA ya? Bener-bener ngerasain passion itu karena setelah SMA itu tadinya kan Moza pengen ngambil langsung jurusan seni. Oke. Berhubung anak pertama cewek, terus maminya juga orangnya nggak bisa jauh dari anak.
Udah gak usah, ambil ekonomi aja deh gitu. Tapi setelah itu jadi bidan. Setelah itu langsung kelar jadi sarjana ya udah. Total deh pengen di musik gitu. Jadi sekarang kayak papi ngajar. Ya. Sekarang ngajar ya? Ngajar di sekolah mana? Kalau dulu sempat di sekolah di SD. Waktu itu sempat ada di SD, di SMK juga dulu pernah. Di SMP waktu itu cuman ngebantuin papi. Tapi sekarang lebih banyak ngajar di musik sama nyanyi di rumah. Karena aku buka private gitu Kak. Jadi murid-murid pada datang ke rumah. Kursus nyanyi ya? Nyanyi. Kadang aku juga megang basic piano juga. Basic piano, oke. Ngajarnya di SMP mana? Waktu itu ngebantuin papi di SMP 1. Tapi saat itu cuman kayak ngebantuin papi gitu. Supaya bisa asisten lah ya. Iya bener, asistennya papi lah ya intinya gitu. Tapi gak lama sih itu. Terus SMK-nya SMK mana dulu ngajar? Waktu itu pernah SMK Arjuna. Waktu itu juga jadi asistennya Palerian. Oke. Om Rian. Iya. Oh, jadi buka privat kursus di rumah. Terus kamu itu kalau jadi kayak ada Bang Dodika Tamsi itu ya. Dodika Tamsi tahu nggak? Tahu ya? Tahu. Jadi Dodika Tamsi itu bilang kalau di tempat dia itu bukan kursus vokal, tapi bengkel vokal dia bilang gitu. Karena dia ngajarin penyanyi bukan yang nggak bisa nyanyi terus bisa nyanyi, tapi memang dia ngajarin penyanyi yang memang udah bisa nyanyi. Nah makanya dia bilang bengkel. Dia tinggal ngerapihin doang gitu kan. Tinggal tune up. Oh di sini gitu. Jadi dikasih tahu sama dia salahnya. Oh, masalah kamu tuh di sini gitu. Iya. Jadi dia juga kan emang kursus sama dia itu emang gak ada yang pernah lama. Oke. Gak ada yang pernah lama karena dia kalau udah ketemu udah gitu. Jalan sendiri. Jalan sendiri. Nah terus kalau kayak Moza sendiri kalau ngajarin memang dari basic. Dari orang yang gak bisa nyanyi. Kak. Tergantung dapatnya sih Kak. Kan ada juga kebetulan Moza itu ngajarinnya kebanyakan anak kecil. Dari TK tuh juga ada. TK sampai waktu itu pernah megang ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini pasti gak bisa nyanyi. Hobi tapi doang. Dia rasa-rasa bisa Tapi ada beberapa ibu-ibu yang cuman sekedar hobi aja gitu Kak. Iya. Karena dia bilang gini, tante malu deh Za. Kalau misalnya tante disuruh nyanyi di depan umum gitu kan. Nanti tantenya jelek, fales kan malu ya Za. Gimana lah supaya gak fales aja gitu. Jadi ya udah dia okein deh gitu. Beda sih ngajarnya Kak. Kalau ngajar yang masih muda-muda kan yang teknikal dan lain-lain gitu. Tergantung dia mau ke arah yang festivalan atau yang komersil gitu. Oh ada beda ya ininya ya. Iya betul. Nah jadi pernah gak sih punya pengalaman yang kayak kan orang itu kan siapa sih yang gak seneng nyanyi? Pasti seneng juga kan. Gue aja walaupun gak bisa nyanyi tapi gue suka nyanyi. Jadi kalau di band kan gue sering jadi backing vokal kan. Jadi kita tuh yang backingin vokal di The Potters atau di General dulu band yang lama tuh. Itu personil bandnya harus jadi backing vokalnya. Jadi gitu. Karena kalau kita mau bayar backing vokal sendiri kan bayar lagi. Ya kan. Hancur manajemen. Jadi ya udah kita jadi kayak latihan vokal gitu. Latihan vokal lama-lama jadi bisa juga gitu kan. Kayak gue sendiri aja gue sadar diri gue bukan penyanyi. Nah gara-gara ngeband jadi bisa nyanyi ya. Walaupun bukan penyanyi bisa nyanyi aja. Bisa nyanyi jadi kita mecah suara latihan kan. Suara 1, 2, 3 sampai akhirnya benar-benar bisa tahu gitu. Bisa mecah nada. Ya mudah karena kita kan karena kita pemain musik jadi kita tahu kan not 1, 2, 3 itu mecah suaranya udah gampang lah gitu. Jadi enggak lo ambil 2 ya, nanti si pemain bass ambil suara 3-nya gitu. Atau kita pilih mau yang mana yang lebih nyamannya gitu. Enggak udah pilih kayak gitu tuh. Nah sekarang gini, ada kan pengalaman yang bener-bener. Jadi gue aja misalkan gue lagi nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi santai. Tiba-tiba ada temen gue yang bener-bener gak bisa nyanyi ya kan. Udah suaranya pales, hancur ya kan. Pokoknya gak di ini banget lah. Gak ada bakat sama sekali lah dia kan. Tapi dengan gak tahu dirinya dia gitu kan. Ajarin gue nyanyi dong gak kata dia. Siapa tahu gue.
Jadi gue bilang, gue tuh ngajarin nyanyi buat orang yang bisa nyanyi aja kata gue kan. Kalau yang belum bisa nyanyi gue gak bisa nyanyi. Nah kalau kayak Moza pernah gak sih kayak gitu? Ya bener-bener gitu. Kalau kayak ibu-ibu itu beneran bisa, oke lah dia masih belajar not fales. Dia tahu dia fales nih. Ini ada loh orang yang gak tahu dia fales apa gitu. Dia beneran belas banget. Pernah gak sih ketemu kayak gitu? Kalau untuk yang ngajar itu pernah. Tapi waktu itu kan masih muda. Yeah. Jadi gampang diarahinnya. Cuman itu perlu rada-rada struggling juga di Mozanya gitu ya. Karena kan harus bener-bener dia nyanyi. Dia gak, emang bener kata kakak. Dia nyanyi fals tuh gak berasa di dia gitu. Kadang out of tempo juga kan. Iya, nah tempo, fals kan. Itu ya struggling sih Moza. Cuman jadi ibaratnya yang bisa nyanyi, yang udah punya basic dia gak fals aja ya. Dia bisa bagus banget dalam satu lagu itu mungkin bisa dibilang 1-2 bulan misalkan ya. Dia itu bisa berbulan-bulan dulu untuk bisa bagus dalam satu lagu yang bener-bener aman gitu. Iya, tempo sama falsnya dimenangin dulu lah ya. Iya. Dibenerin dulu ya. Intinya basicnya itunya dulu, jangan fals, jangan out of tempo, gak usah diimprove deh, gak usah gitu. Lurus-lurus aja. Iya, yang bikin suka kesel tuh kayak gitu tuh. Fals tuh. Hah, masa sih fals? Itu ngeselin sih kalau yang itu ya. Kalau itu ngeselin sih. Dia gak tahu dong kalau dia fals. Fals kayak mana? Kita coba lagi, fals, masih fals tuh. Yang bener gimana gak? Ini, teng misalkan gitu. Atau nah kita kasih contoh gitu. Oke, oh gitu. Nyanyi lagi nih, salah lagi. Fals lagi. Oh emang lo ini gitu kan. Harus sabar sih Kak. Itu harus doping kesabaran kayaknya. Iya. Nah gue tuh kalau kayak apa namanya ngajarin temen nyanyi itu ya. Itu gue lebih gak bisa sabar Moza. Tapi kalau ngajar gitar gue bisa sabar. Iya. Nah beda kan kalau kayak gitar tuh karena gue tahu effortnya sih mungkin kan. Kalau kayak nyanyi itu mungkin karena gue belajarnya sambil fun gitu kan. Oh gitu. Jadinya bisa. Jadi apa namanya banyak emosionalnya gitu. Lu bego banget sih lo gitu kan. Salah lo. Gak kayak gitu, bisa marah kita. Iya. Jadi effortnya masih apa ya, harus ini memang harus benar-benar guru vokal yang ngajarin nih. Karena dia tahu susahnya belajar vokal tuh gimana. Iya kayak gitu sih. Effortnya sih Kak. Gue paham lah maksudnya. Ya apa saja jadi kalau pas ketemu gue kayak gitu lah Moza. Jadi kalau gue kan sekarang kalau diminta orang jadi juri di sebuah kompetisi itu ya, gue tuh hampir seluruh pesertanya nggak ada yang suka sama gue. Kenapa? Terus itu sama kalau dia live gitu kan, itu kelar kompetisi tuh orang tuanya nggak ada yang suka sama gue. Really? Serius? Kenapa Kak? Karena gue ini fair orangnya Moza. Jadi kalau bagus, gue bilang bagus gitu. Yeah. Gue bilang bagus, bahkan gue puji gitu kan. Tapi kalau dia banyak kekurangan gitu, itu gue omongin semuanya. Kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini. Malah kalau ada peserta yang terlalu defense gitu, udah tahu dia salah, malah bela diri. Nah itu yang gue gak suka. Itu habis gue maki itu bahkan. Harus sabar-sabar ya jadi juri ya. Jadi gue kategori yang benar-benar keras gitu loh kalau ngejuriin di sebuah acara. Jadi lebih baik gue tuh gak usah. Jadi kalau misalkan juri nih, ada juri yang benar-benar kita lihat, kita nilai gitu ya. Nah ada juga di kompetisi tertentu kita lihat, kita nilai, kita komentari gitu. Nah, ada juga gitu kan. Nah di part komentar itu tuh yang kadang suka keras itu. Jadi nah itu dia tadi tuh. Gue tuh gak sedikit misalkan gue ketemu peserta yang defense gitu ya. Yang defense, kamu kenapa gitu kan gini. Ternyata dia defense kan. Oh dia gak mau dengerin gue. Dalam hati gue ini susah banget nih peserta dia buat maju ke depan ini bakal susah. Karena dia gak bisa terima masukan. Gak terima masukan iya. Nah gue juga kadang suka sering berdebat sama juri tuh. Juri yang lain juga tuh. Kayak Bang Sam aja kemarin. Baju-baju gak gitu ya? Bang. Enggak ini kan gak harus kayak gini. Enggak kata dia kan. Enggak. Ini. Kalau gak berdebat kayaknya gak asik ya. Enggak. Itu Bang Denny langsung. Ini gimana? Dia mau ikut campur, dia gak ngerti ya kan. Ini yang ngerti cuma mereka berdua aja gitu. Ya gak sedikit juga sih gue. Tapi
apapun itu bukan masalah sok tahu atau sok hebat sebenarnya gitu, enggak. Karena memang yang kita komentari itu benar-benar untuk kemajuan si pesertanya gitu. Iya, benar banget. Jadi kenapa berdebat dengan juri? Mungkin juri nangkep hal yang hal yang menurut dia maklum gitu, menurut gua enggak, yang kayak gitu doang. Lebih detail lah intinya kalau juri kan. Tapi kadang gue juga suka didebat sama juri yang lain juga. Kenapa? Mungkin karena misalnya kan gue juga kan manusia biasa ya kan. Dan gue terima itu. Nah kalau gue tuh kayak gitu Moza orangnya. Gue kalau misalkan gue salah, oh ya oke, gue miss di situ gitu kan. Tapi kalau gue misalkan gue komentari dan itu benar, itu justru gue pertahanin banget gitu. Karena gue detail banget gitu. Nah itulah jadi susahnya jadi juri. Jadi musuhnya peserta, musuhnya orang tua peserta. Jadi. Musuhnya juri, itu orang tua peserta. karena terlalu detail. Kan karena gue ini kan session player Moza. Session player di banyak penyanyi. Jadi gue banyak banget ketemu banyak penyanyi gitu kan. Kerjasama sama banyak penyanyi itu banyak banget. Jadi dari pro sampai ke yang baru-baru bisa nyanyi gitu. Sampai international singer gitu. Jadi gue bisa tahu gitu tes mereka itu kayak gimana gitu. Ya itulah ilmunya, kerja sama Dodika Tamsi, sama banyak vokal director juga udah banyak juga. Nah, poinnya adalah kalau di dunia industri, nah kalau menurut Moza gimana tuh? Bedanya kompetisi, vokal untuk kompetisi sama untuk komersil bedanya di mana? Bedanya, kalau Moza pribadi ya, kalau kompetisi mungkin lebih ke teknikalnya ya Kak. Itu. Terus juga tapi tidak menghilangkan rasa ketika kita nyanyi ya. Itu balik lagi. Kalau komersil, lo gak perlu nyanyi yang meliuk-meliuk bahwa segala macem. Yang penting lo dapet rasanya. Rasanya lebih di itu. Menangin rasa ya. Iya benar. Apa ya? Ini sharing aja Moza. Mungkin bisa jadi ini ide baru juga atau pemikiran baru juga buat Moza nih. Ini sharing juga jarang-jarang nih ditemuin sama vokalis nih kan. Tapi kalau selama vokalis yang kerja sama gue bareng tuh, itu selalu gue sampein kayak gitu. Jadi yang pertama adalah vokal itu tugas dia tuh nggak cuma sekedar bernyanyi ya. Tapi dia penyampai pesan. Oke. Artinya ada interpretasi di situ, ada delivery yang dia sampaikan, lalu orang bisa terima apa yang dia sampaikan gitu. Nah gitu juga. Nah kalau dalam kompetisi itu lumayan jadi kunci juga itu sebenarnya. Jadi ada orang yang di dalam kompetisi yang nyanyinya nggak perlu ribet juga, tiba-tiba dia juara gitu. Benar, itu benar kok Kak. Benar, itu hampir banyak kayak gitu. Karena delivery dia tuh bagus banget gitu. Kok kita bisa nangkep banget ya pesan lagu ini gitu kan. Hebat juga yang nyanyinya ini gitu. Nggak terlalu banyak skill, nggak terlalu banyak teknik. Tapi proses nyampeinnya itu langsung dep gitu. Nah itu tuh. Kena mental jurinya jadinya. Nah itu ya. Nah yang terakhir adalah dalam prosesi belajar bernyanyi itu ternyata gini Moza. Ini teorinya Om Dodi Katamsi sih. Belajarnya dari situ tuh. Jadi kata Bang Dokat tuh, dia bilang kalau di sini ini enggak, yang ditemuin untuk sebuah industri itu bukan pada akhirnya dia bisa bernyanyi atau dia bisa nyampein pesen. Nah ada satu lagi poinnya, karakteristik. Oke, satu. Nah yang paling poin ini agak serem juga nih kita nyebutnya, magic voice dia bilang. Iya. Nah, kita temukan magic voice dia bilang. Karena ini mau dijual loh ini suaranya. Bener. Kan ini jual suara ya kan. Iya bener. Jual suara nih. Kalau kayak gitaris lah bisa lah ini. Misalnya kan banyak lah yang bisa dapetin itu gitu. Tapi kalau kayak penyanyi ini bener-bener. The king of musicnya di situ tuh. King of music itu bener-bener kayak. Contohnya gini deh. Stevie Vai, Ingwi Malmsteen gitu kan. Pada saat solo di stage gitu kan. Wah dia king of stage gitu. Nah begitu nongol penyanyi nih walaupun jelek sekalipun tuh, itu kingnya berubah. Iya. Poinnya langsung langsung itu ya. ke penyanyi. Karena dia sentral banget kan. King, makanya gue bilang king of music itu ada di vokal. Iya benar. Jadi udah sejago-jago apapun gitaris,
apa instrumen yang lain. Begitu datang satu penyanyi nih udah itu jadi band pengiring statusnya. Iya benar. Jadi home band ya. Iya, statusnya gitu. Iya, jadi benar. di musik itu gitu. Nah poinnya adalah untuk penyanyi adalah dia harus temukan itu tuh. Nah yang bisa nemuin biasanya karena penyanyinya belum paham itu, yang bisa nemuin biasanya gurunya gitu. Iya karakternya. Gurunya jadi dia. Nah ketika udah tahu di mana magicnya, itu memang harus disuruh dipertahankan gitu. Iya, di-explore. Iya banyak kok, vokalis Jenderal kemarin si Rizky juga gitu. Sama Dodika Tamsi kan gue nemenin dia beberapa kali ke pertemuan gitu. Itu benar-benar dicari banget tuh magic voice-nya di mana, top belajar sampai dapet gitu ya. Udah ya, nyanyinya begini ya, jangan berubah-berubah lagi gitu kan. Hurufnya A, cara pelepasan A-nya begitu, I, E, O-nya begitu ya kan. Jangan berubah-berubah lagi pokoknya. Tapi memang sometimes emang orang-orang yang ngedenger itu jauh lebih detail sih kadang daripada kita yang nyanyi ya. Jadi kalau apalagi udah ada vocal directornya kayak gitu atau gurunya, biasanya gurunya jauh lebih detail pasti. Iya gitu, wah nemuin itu susah. Ya someday mungkin Moza ke depannya gitu untuk naik level ke penyanyi yang lebih. Itu kan naik levelnya udah skalanya menemukan magic voice dari murid yang siap untuk diterjunkan benar. di kenyataan ini gitu. Tapi itu PR loh Kak. Iya. PR banget gitu. Karena banyak murid yang udah tekniknya udah bagus tapi belum dapet apa ya, kayak kok ada yang miss apa ya gitu. Tapi ini statement Kangga ini Moza setuju gak? Jadi tugasnya itu bukan sekedar gini Moza, bukan cuma sekedar membuat murid kita jadi hebat bernyanyi. Di dunia yang sebenarnya bernyanyi bagus itu belum cukup Moza. Belum cukup, iya itu benar kok. Itu benar Kak, benar. Karena udah ngerasain ya. Gue mau nyanyi sebagus apapun kayaknya masih kurang aja gitu. Benar. Satu kalau diomongin skill, di atas langit masih ada langit. Iya benar. Benar kan? Itu benar. Nah terus kalau misalkan kita ngomong dunia hiburan gitu, nggak usah dunia hiburan deh, dunia tarik suara dalam kurun skalanya nasional deh. Iya. Itu faktornya banyak yang nentuin. Banget. Jadi kalau nyanyi bagus, kalau kata senior musik itu, senior director tuh, mereka cuma bilang, ya kalau nyanyi bagus emang modalnya harus kayak gitu nyanyi bagus. Kalau lu nyanyi nggak bagus lu nggak di sini. Bener. Ya kan? Iya, itu modal lu. Tapi itu bukan jadi faktor penentu nasib lu. Benar. Ya orang dagang aja perlu modal gitu. Lu nyanyi modalnya apa? Ya suara bagus. Jadi gitu status. Bener. Jadi udah dapet dia bernyanyi hebat, itu justru jadi modal dia gitu. Iya. Modal besarnya dia untuk nambah faktor-faktor yang lain gitu. Iya benar. Ya terutama attitude sih yang paling penting ya. Itu tadi belajarnya mungkin dari kompetisi kali ya. Kompetisi itu banyak ngajarin banyak hal Moza, bener gitu. Ya Kangga setuju lah, artinya Moza juga sampai ke titik yang sampai banyak memenangkan beberapa kompetisi gitu ya. Terakhir skalanya nasional nih geng Moza di Jux gitu. Iya alhamdulillah. Artinya dia nggak bakal jadi sesuatu kalau nggak dia nggak banyak belajar tuh dari masukan orang gitu ya. Maksudnya orang itu dalam artian mungkin tim penilai, vocal director, mentoring dan lain-lain. Bukan dari orang awam ya. Iya. Dan belajar dari kegagalan juga. Iya kan kalah gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, itu jadi belajar evaluasi. Proses benar. Harus menang. Sama Kangga dulu ngawalin karir di Jenderal kan, Kakak punya band Jenderal. Tahu Jenderal gak sih? Jenderal band. Tahu dong. Oh tahu ya. Zaman SMP katanya. Tahu dia Ri, alhamdulillah Ri. Alhamdulillah. Tahu dong. Nah jadi gitu, Jenderal juga gitu. Band yang tadinya gak pernah dapat apa-apa gitu loh. Iya. Piala nggak dapat gitu. Di era festival zaman dulu ya, nggak ada tempat manggung maksudnya selain festival zaman dulu. Jadi udah kita manggungnya bayar, daftar gitu sampai panggung. Ya bukan mau nyari menang juga sih. Yang penting manggung. Manggung, iya benar. Gitu kan, yang penting manggung. Oh ternyata kesini-sininya, nih kalau menang asik kali ya. Tapi kita mainnya masih jelek nih, latihan, kalah, latihan. Juara harapan 1, wah prestasi. Ya. Juara 3 itu step-stepnya bener dilewatin itu. Dan semua akibat dengerin banyak masukan dari mentornya gitu atau juri-jurinya gitu kan. Kurangnya di sini enggak, kurangnya di sini. Oh, latihan. Enggaknya kita
dapatlah juara 1, mewakili Lampung juga di skala nasional juga. Itu jenderal juga pernah juga. Jadi alhamdulillahnya gitu karena proses banyak belajar tadi Moza. Iya benar. Memang semua proses sih Kak, kalau kita gak pakai proses, main instan aja pasti nanti hasilnya juga bakalan instan. Bener. Susah juga ya, gak everlasting ya. Iya. Terus gimana Moza terhadap perkembangan penyanyi-penyanyi di Lampung? Moza pantau gak sih? Pantau. Gimana? Oh penyanyi di Lampung udah banyak banget yang bagus-bagus. Mana masih muda-muda ya kan. Kalau Moza kan udah ya gitu lah. Nah, berumur ya. Udah mature. Ya gitu. Jadi kalau Moza senang sih karena di Lampung banyak penyanyi-penyanyi bagus. Terus cuman sih Moza kepengennya sih ya, berharapnya penyanyi-penyanyi khususnya yang solo-solo itu berani untuk explore diri. Explore diri dalam artian lu kalau misalnya lu suka lomba, lu jangan lomba di sini aja gitu. Karena ketika lu lomba di sini, lu menang-menang terus nih di Lampung, lu gak akan bisa explore diri lu lebih lagi kalau lu gak coba nasional gitu. Karena di nasional itu untuk Moza pribadi ya Kak, pengalaman Moza itu pertama kali Moza ikut nasional itu kayak kebuka gitu matanya Kak. Dulu sempat ngerasa ya kan gitu. Dulu kan menang-menang terus di sini. Terus itu sombong lah ya pasti ya. Iya pasti itu. Nih gitu kan. Pas masuk ke nasional ya Allah kayak kebuka matanya, ya Allah Tuhan gue tuh gak jauh banyak ternyata gitu kan. Makanya langsung dari situ jadi pulang dari festival itu langsung balik ke Lampung itu langsung gila-gilaan belajarnya. Terus gak bisa idealis. Betul. Itu kalau kita idealis ya gak akan maju. Karena kalau kita mau maju kita harus bisa explore diri kita. Jadi bukan cuma di satu, misalkan genrenya pop nih Moza. Terus kalau misalkan Moza pengen ke nasional, kalau penyanyi nasional kan gak hanya lu bisa nyanyi pop ya, kapan-kapan lu nanti off air lu bisa nyanyi, disuruh nyanyi dangdut, disuruh nyanyi apa gitu kan. Jadi harus open minded juga. Betul, kalau udah ngobrolin skalanya nasional emang kita dituntut benar-benar bisa memainkan banyak peranan gitu loh. Bener. Dalam sisi bernyanyi atau kita yang dilihat tuh benar-benar the real singer. Jadi orang ngeliat penyanyi gitu. Udah jadi pada saat orang yang ngundang kita itu benar-benar nanti masa nyanyi dangdut ya? Iya. Nanti masa nggak mau tahu gitu loh, karena lu penyanyi kan. Oh nggak bisa bang kalau saya kayak gitu. Hah? Jadi kan bingung kan. Iya. Nah itu maksudnya upgrade gitu. Upgrade diri. Upgrade skill gitu. Kalau Kangga itu nyampe ini kayak gitu. Udah juara satu. Kangga selalu bilang tuh ke teman-teman tuh yang udah jawara-jawara, ikut naikin grade dong dari skala lokal ke skala yang ini gitu. Nah nanti aja lah Kak, ini gak ada waktu apa takut? Iya. Kenapa? Takut gelarnya ini. Takut gelarnya jadi beradu di nasional takut gak jadi apa-apa gitu kan. Padahal salah. Iya dong, harusnya. Kalau kayak gitu harus berani. Harus berani belajar. Kalau enggak jadi apa-apa. Yeah. Susah lah kalau mau menang di Lampung doang, di daerah sendiri gitu. Maksudnya gak harus keluar kota ya, tapi mengikuti kegiatan yang benar-benar skalanya nasional gitu. Benar. Termasuk bikin lagu gitu kan. Walaupun kita di Lampung tapi kan karya kita bisa menasional kan kayak gitu. Kita ukur apresiasi orang gimana nih. Benar. Nah itulah beratnya kalau lagu sendiri Moza. Kalau ikut kompetisi itu yang nilai itu juri. 1, 2, 10 lah jurinya gitu. Ya yang nilai cuma 10 orang itu. Tapi kalau lagu sendiri itu yang nilai penduduk Indonesia ini. Netizen mah benar. Nah sekarang gimana penduduk Indonesia menilai karya Anda kan kayak gitu. Katanya nyanyinya bagus. Coba lempar ke pasar. Gak ada yang dengerin, baper, besok nangis. Berhenti nyanyi gitu kan. Nah itu kan udah lebih berat maksudnya skalanya. Skalanya kalau udah mau beradu di ini ya naikin grade-nya lewat situ. Udah naik skill, hebat, jago, skala nasional oke, bagus. Tetap ukur apresiasinya ke masyarakat. Gimana nih kalau bagus ya udah berarti selamat. Anda sudah berhasil melewati banyak proses dan tinggal bagaimana pinter-pinternya cari duit. Mungkin kan ada yang kayak gitu tuh. Tinggal nyari luck-nya kali ya Kak ya. Karena kan luck itu bukan pas tahun itu aja kadang. Bener. Oke Moza, apa ya? Buat murid-murid Moza deh. Pesan-pesan buat murid-murid Moza nih.
Pokoknya buat murid-murid aku ataupun teman-teman mungkin ya yang terus berasa senior ya, nggak senior juga sih. Nggak apa-apa, bukan masalah senior junior. Tips itu kan. Tips ya. Iya tips lah ya. Iya. Bukan harus, belum tentu juga tips yang Moza kasih tahu bekerja untuk mereka juga belum tentu. Benar. Intinya sih kalau aku sih kalau mau sharing intinya gini, kalau misalnya kita mau jadi penyanyi yang hebat, satu nggak boleh sombong ya, itu mental harus kuat. Mau kalah menang kalau di kompetisi ataupun di di komersil ya, itu udah harus terima. Itu satu. Betul. Kedua, upgrade skill. Jangan cepat puas. Karena di atas langit masih ada langit ya. Sama itu sih, attitude juga. Attitude ya. Karena kalau bagus skill, attitude gak bagus itu percuma. Percuma juga. Nah, ini terakhir banget nih buat nutup podcast nih. Yang Moza resahkan banget gitu terhadap perkembangan industri musik di Lampung. Yang Moza pengen bener. Sampai gue Kak dari dulu gue tuh pengen nyampein ini loh Kak gitu. Gue ini ada keresahan bener. Apa ya? Ya pengennya sih gini. Kalau Moza sih pengennya orang-orang Lampung khususnya ya di mata orang-orang di luar Lampung pengennya sih nggak terkenal si A doang gitu ya. Kadang kan yang misalnya kayak Moza orang mana, orang Lampung, oh Lampung terkenal sama ini kita. Iya, sometimes Kak dia bilang maksudnya gitu. Andika kangen band. Iya, misalkan Kak Andika gitu ya. Iya, Kak Andika punya ciri khas sendiri gitu kan. Punya ciri khas sendiri yang. Tapi itu magic voice loh. Iya, itu diakuin atau gak diakuin memang. Karena gini, kalau kita tidak mengakuin eksistensinya Kak Andika sampai sekarang dia masih eksis loh. Luar biasa dan itu harus diapresiasi. Bahkan kadang suka ini juga ya sama orang Lampung sendiri kadang kurang mensupport gitu ya. Harusnya kan saling mensupport aja ya. Mau dia bagaimanapun dan lain-lain. Setiap orang itu punya karakter masing-masing gitu. Nah aku sih kepengennya akan ada bintang selain Kak Andika, selain The Potters dan lain-lain. Bahkan kalau bisa yang solo-solo ini juga bisa up gitu. Jadi aku sih kepengennya itu. Iya artinya Moza mengharapkan apresiasi masyarakat Lampung untuk talent-talent yang penyanyi atau seniman musik ya. Iya. Amin ya robbal alamin ya. Itu doa Kak Angga juga itu sama itu tiap hari Kak Angga itu doanya itu terus tuh makanya Kak Angga bikin podcast ini gitu. Nah, bukan sekedar memblow up atau mengexposure talent tapi lebih ke movement mindset gitu. Iya. Harus menghargai karya juga ya Kak. Betul. Itu karena Kak aku jujur aja ya kalau misalkan sama orang-orang yang suka gini, suka mengkotak-kotakan gitu. Ini anak kota, ini anak daerah gitu ya. Aduh, padahal di Lampung itu subhanallah banyak banget penyanyi, pemusik yang luar biasa yang mungkin belum terblow up aja gitu. Jadi aku sih sebenarnya lebih, Lampung ini banyak banget loh gitu. Kenapa ya gitu orang-orang masih mengkotak-kotakan ya anak daerah mah ya gitu. Aku gak suka jujur aja gitu. Jadi salah satu motivasi aku untuk ke nasional itu karena itu. Gue pengen Lampung ini dilihat sama orang ya walaupun bukan cuma melalui Moza aja ya. Banyak loh. Banyak yang bagus-bagus gitu. Jadi kalau toh Moza ada event-event nasional atau apa Moza akan sharing ke teman-teman gitu. Supaya teman-teman ini juga ngikut gitu. Apalagi yang masih muda-muda kan Kak. Apalagi kalau cewek kan udah mature, ya udahlah ya, waktunya gampang. Udah siap dinikahi ya. Iya, jadi langsung turun tuh ya. Beda kalau cowok-cowok ya, justru yang cowok-cowok ini harusnya lebih up lagi gitu. Dan band-band lain juga banyak banget yang bagus-bagus, ampun deh. Semoga ya Kak. Semoga ya, amin ya. Amin ya. Moza thank you banget ya udah ngobrol sama Kak Angga di sini. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bawa manfaat buat semuanya ya, buat generasi hari ini sama yang akan datang ya. Amin. Geng, give applause untuk Moza, geng. Yeay, thank you Kak Angga, thank you semuanya.